Guys, bayangin, kamu adalah seorang petualang yang siap menaklukkan dunia. Kamu punya dua tujuan besar, masuk ke kerajaan akademis, impian di luar negeri, atau menembus benteng korporat multinasional dengan gaji impian. Tapi untuk masuk ke gerbang kerajaan atau benteng itu, kamu butuh sebuah kunci sakti. Nah, kunci sakti ini ada 3 jenis, namanya TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Banyak yang mikir, sama aja, kan tes bahasa Inggris juga. Stop right there. Milih tes yang salah itu ibarat mau mancing paus, tapi bawa pancingannya ikan cupang. Yes ya guys, hari ini kita bakal jadi ahli strategi. Kita akan bedah tuntas perbedaan fundamental ketiga tes ini. Kapan harus pakai yang mana? Dan yang paling penting, gimana cara nge-cheat secara legal tentunya. Untuk dapat skor yang maksimal. Are you ready? Let's gear up. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut tonton sampai habis ya. Kita akan mulai dengan memetakan medan perangnya dulu nih. Ada 3 tes, ada TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Tiga-tiganya ini dirancang untuk tujuan yang berbeda ya. Ini adalah perbedaan krusial yang pertama. Misi pertama, menaklukkan dunia akademis. Kalau tujuan kamu adalah buat kuliah S2, S3, atau program beasiswa di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, Kanada, atau universitas-universitas Eropa, maka senjata utama kamu adalah TOEFL IBT, atau Internet Based Test, atau IELTS Academic. TOEFL IBT itu kayak spesialisasinya Amerika nih. Tes ini 100% dilakukan di komputer. Kamu bakal baca teks-teks kuliah, dengerin dialog dosen di kelas, terus nulis esai dan ngomong ke mikrofon seolah-olah lagi jawab pertanyaan di kelas. Aksennya kental Amerika Utara. Jadi kalau kamu mau ke negara tujuan yang kiblatnya ke Amerika, TOEFL IBT ini sering jadi pilihan utama. IELTS Academic di sisi lain lebih punya cita rasa global. Tes ini dikembangkan oleh konsorsium Inggris dan Australia. Kamu bakal nemuin berbagai macam aksen dari British, Australian, sampai juga New Zealand. Bagian reading dan writing-nya fokus pada teks dan tugas-tugas yang biasa ditemui di lingkungan universitas, seperti menganalisis grafik dan data. Nah, yang paling berbeda adalah tes speaking-nya. Kamu bakal ngobrol langsung face-to-face sama penguji manusia, bukan ngomong ke komputer. Ini bisa jadi plus buat kamu yang lebih nyaman ngobrol sama orang. Tapi bisa juga jadi minus buat yang gampang grogi. Jadi, untuk misi akademis, pilihannya antara TOEFL IBT dan IELTS Academic. Cek syarat dari universitas tujuanmu. Mereka lebih prefer yang mana? Misi kedua, menguasai dunia profesional. Sekarang, kalau misi kamu adalah buat kerja di perusahaan multinasional, promosi jabatan, atau bekerja di industri perhotelan, penerbangan, dan pariwisata, maka senjata kamu beda lagi nih. Disinilah TOEIC dan IELTS General Training masuk. TOEIC atau Test of English for International Communication itu rajanya dunia kerja. Soal-soalnya 100% berkonteks lingkungan bisnis dan kantor. Kamu nggak akan nemu soal tentang astronomi atau sejarah Romawi. Sebaliknya, kamu akan dengerin percakapan telepon di kantor, baca email bisnis, lihat memo, dan jadwal-jadwal rapat. TOEIC ini fokusnya ke passive skills, yaitu listening dan reading. Ada juga tes speaking dan writing-nya, tapi seringkali yang jadi syarat utama perusahaan adalah skor listening dan reading kamu. IELTS General Training ini sepupunya yang akademik. Bagian listening dan speaking-nya ya sama persis, tapi bagian reading dan writing-nya lebih mudah dan praktis. Kamu bakal baca iklan, brosur, artikel majalah. Tugas menulisnya juga lebih ke kehidupan sehari-hari, kayak nulis surat komplain, surat izin ke atasan. Ini cocok buat kamu yang mau migrasi kerja ke negara-negara seperti Australia, Kanada, atau Inggris. Nah, sudah kebayang kan bedanya? Jangan sampai salah pilih senjata. Sekarang, gimana caranya menaklukkan setiap tes? Berikut beberapa strategi yang bisa saya berikan. Yang pertama, untuk strategi sukses TOEFL IBT, kamu harus jadi master pencatat, note-taking master. Karena di sesi listening dan speaking yang terintegrasi itu, kamu cuma bisa dengerin audionya sekali. Catat poin-poin pentingnya. Jangan coba tulis semua kata, gunakan singkatan dan simbol-simbol aja. Terus, biasakan dengan aksen Amerika. Banjiri telinga kamu dengan podcast, serial TV,
dan film-film Amerika. Biasakan dengan kecepatan dan intonasinya. Juga latihan ngomong sama tembok. Kenapa? Karena kamu ngomong ke komputer nanti. Latih struktur jawaban kamu. Ada template-nya loh. Misalnya, the professor explained X by providing 2 examples. First, second, latihan di depan cermin atau rekam suara kamu. Juga kuasai keyboard. Sesi writing itu punya batas waktu yang ketat. Kemampuan mengetik cepat itu aset yang sangat berharga sekali. Berikutnya, strategi sukses IELTS akademik dan juga yang general. Jadilah seorang scanner andal. Di sesi reading, jangan baca semua kata. Pelajari teknik skimming, yaitu apa? Mencari ide utama, dan teknik scanning, mencari informasi spesifik, seperti nama, tanggal, angka. Waktu adalah musuh terbesar kamu. Juga pahami semua jenis grafik, khususnya yang akademik ya. Latihan mendeskripsikan berbagai jenis grafik. Ada diagram batang, garis, lingkaran, dan juga tabel-tabel. Ada kosakata khususnya seperti increase dramatically, remain stable, fluctuate, dan juga yang lainnya. Lalu simulasi ngobrol sama bule. Bagian speaking itu tentang komunikasi 2 arah. Jadi latih jawabanmu agar terdengar natural, bukan hafalan. Minta teman kamu jadi penguji atau cari partner di aplikasi belajar bahasa. Jawab dengan elaborasi, dengan penjelasan. Jangan cuma yes, no, yes, no. Juga kamu perlu manajemen waktu di writing. Di sesi writing ada task 2 yang punya bobot nilai lebih besar dari task 1. Alokasikan waktu kamu dengan bijak. Habiskan sekitar 20 menit untuk task 1 dan 40 menit untuk task 2. Yang terakhir, strategi sukses buat TOEIC. Bangun kosakata bisnis. Fokus pada kosakata yang berhubungan dengan kantor, marketing, keuangan, dan juga perjalanan bisnis. Baca artikel-artikel dari Harvard Business Review atau The Economist. Terus latih fokus pendengaran jangka panjang. Sesi listening TOEIC itu panjang dan tanpa jeda. Latih stamina pendengaran kamu. Coba dengerin podcast bisnis selama 45 menit tanpa berhenti. Juga waspadai jebakan foto. Di part 1, jangan pilih jawaban hanya karena ada satu kata yang kamu dengar. Seringkali itu jebakan. Pahami konteks keseluruhan gambarnya. Juga kecepatan adalah kunci. Sesi reading di TOEIC itu punya 100 soal dalam 75 menit. Itu kurang dari 1 menit per soal loh. Kamu nggak punya banyak waktu untuk membaca secara mendalam. Jadi perlu latihan, dan latihan manajemen waktu. So, kamu sekarang udah punya peta medannya, buku strateginya, jadi nggak ada alasan lagi buat bingung atau takut. Langkah pertama adalah yang paling penting. Tentukan misi kamu. Mau ke dunia akademis atau profesional. Setelah itu pilih senjata kamu dengan tepat. TOEFL, IELTS, atau TOEIC. Jadi, jangan tunggu sampai mepet ya. Mulai dari sekarang. Lakukan tes diagnostik online gratis untuk tahu level awal kamu. Cari satu video di YouTube tentang strategi spesifik untuk tes pilihan kamu dan tonton hari ini juga. Ingat, tes ini bukan mengukur kecerdasan kamu, tapi mengukur kesiapan kamu. Persiapan yang matang adalah 90% dari kemenangan. Your global adventure is waiting. It's time to choose your weapon. Train hard and conquer the gate. Let's get that dream score! Terima kasih ya, udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode